Mau kemana bocil-bocil? Pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga kalian yang selalu setia dengan channel ini sehat dan bahagia selalu ya. Video kali ini masih berkaitan dengan jejak sejarah peninggalan Kerajaan Tarumanegara, melanjutkan perjalanan kita dari Jonggol kemarin. Kali ini saya akan bersama teman-teman dan edukator dari Bogor History Walk yang mau mengajak kalian semua berkunjung ke situs Ciaruten yang berlokasi di Desa Ciaruten Ilir, Kecamatan Cingdung Bulang, Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun. Selamat pagi semua. Terima kasih sudah datang tepat waktu hari ini. Akang Teteh, perkenalkan saya Ian dari Bogor Historical Walk. Halo kalian. Hari ini kita akan ke Ciaruten. Kita akan menyusuri sejarah Tarumanagara. Kebetulan di sana ada beberapa prasasti yang terkait dengan Tarumanagara. Yang pertama ada prasasti kebun kopi. Lalu ada prasasti Muara Cianten yang sering disebut prasasti Ikal karena tulisannya sampai sekarang belum bisa diterjemahkan. Yang ketiga yang terkenal yang mungkin zaman Akang Teteh sekolah sering lihat fotonya, prasasti Ciaruten. Jadi yang ada di lagi materinya ya hanya untuk pengantar saja. Jadi nanti saya dan Kang Isa akan cerita. Jadi bagaimana seorang kita menjadikan prasasti-prasasti ini sebagai sumber dalam metode penelitian sejarah. Kira-kira gambarannya seperti itu. Ini Kang Isa. Nanti sama Kang Isa, Kang Teteh akan belajar mengenal dan baca huruf Pallawa. Minimal nanti pulang dari sana bisa nulis prasasti lah. Insya Allah seperti itu. Secara geografis, situs ini berada di daerah dataran rendah yang diapit oleh 3 aliran sungai, yaitu Sungai Ciareten, Cisadane, dan Cianten. Jaraknya sekitar 20 km dari pusat kota Bogor atau memakan waktu perjalanan kurang lebih 50-60 menit. Di penelusuran kali ini kita bakal ngelihat langsung beberapa peninggalan bersejarah yang luar biasa. Yang pertama itu Prasasti Kebun Kopi 1 yang pertama kali ditemukan oleh Jonathan Rik dan Van Motman pada tahun 1863 saat membuka lahan perkebunan kopi. Selanjutnya batu dakon, peninggalan khas Sunda yang berupa batu berlekuk menyerupai papan congklak yang seringkali bersanding dengan batu menhir. Kemudian prasasti Muara Cianten, batu berukuran besar dengan inskripsi kuno di bagian atasnya yang terletak di pertemuan Sungai Cianten dan Cisadane. Dan pastinya ikon utama dari komplek ini yaitu prasasti Ciaruten. Jadi prasasti ini ditemukan di tepi sungai tahun 1863. Batu besar ini dulu seringkali terhempas banjir hingga posisinya berpindah-pindah. Sampai pada akhirnya pada tahun 1981 prasasti ini diangkat dan dilindungi di dalam sebuah bangunan cungkup. Nah, buat manji-manji tonton terus ya videonya sampai habis karena kita bakalan dapat banyak banget informasi sejarah seru langsung dari edukator yang sangat kompeten. Yuk langsung kita mulai penelusurannya. Ini kenapa teman-teman ini gajah? Karena di prasasti ini disebutkan bahwa tunggangan dari Gunawarman adalah Airawata. Gajah. Teman-teman nanti bisa melihat. Jadi kalau yang versi dongeng-dongeng mah ini teh kan dijejuk. Dijejuk kayak tadi Gunawarman itu apa? Dijejuk sampai prasasti batu tulis nu di Kota Bogor gimana dijejuk. Bayangin batu udah kayak mentega gitu ya. Sebenarnya ada satu profesi Kang Teteh yang sekarang sudah punah. Ada yang namanya Citraleka. Mereka adalah pembuat prasasti. Kumaha carana dipahat ya. Tulisannya apa Paduka? Oh gini. Dalam cerita dalam masyarakat yang beredar diinjek sakti gitu.
Nah, Wah. kalau misalnya, tapi sebenarnya para ahli menunjukkan ini di ketrik. Bahannya ini apa saya? Ini andesit ya, saya. Karena kenapa? Karena jenis batu ini banyak terdapat di sini. Nah, kira-kira gitu juga sudah terjawab kenapa warnanya biru dan kenapa gajah. Karena ini prasasti kebun kopi dulu. Ini adalah perkebunan kopi milik Jonathan Rick. Di sini nampak dua tapak kaki. Pasang jejak kaki Iya. yang seperti Airawata, yaitu gajah penguasa di negeri Taruma yang agung dalam dan kejayaan. Nah, itu dia. Itu yang ada di Karena dia juru pelihara. Ada juru pelihara. yang di PDF kemarin ya? Intinya apa? Intinya Purnawarman punya seekor gajah yang seperti kendaraannya Dewa Indra, artinya gitu. Tapi teman-teman, ini namanya prasasti kebun kopi, ya kan? Nyambung nggak dengan isinya? Wah, enggak. Tidak. Makanya saya bilang tadi di sana prasasti Aruten, ini prasasti kebun kopi, prasasti Murate, itu tidak terkait dengan isinya. Isinya menceritakan tentang kegagahan Purnawarman. Purnawarman ini kalau bahasa kita raja yang agak narsis. Ya kan, di sini dia punya kendaraan yang seperti kendaraannya Dewa Indra. Ya, di situ dia raja yang tidak terkalahkan. Di Pasirawi zirahnya tidak dapat ditembus. Tapi ada pertanyaan menarik tadi kan. Kalau misalkan arkeolog mengeksplorasi suatu situs atau apa, terus dia menemukan ada emasnya gitu. Nah, itu apakah boleh dibawa pulang atau Sebuah hal yang menarik ya kalau misalkan jadi arkeolog kan ngegali, sak tiba-tiba nemu emas, nemu uang, nemu apa gitu. Secara undang-undang itu harus diberikan kepada negara. Enggak, jadi sebenarnya aturannya itu harus dikembalikan lagi ke negara. Harusnya dilaporkan. Nanti negara akan memberikan kompensasi. Yang tidak seimbang. Mungkin. yang sangat tidak seimbang. Jangan tidak seimbang gitu. Oke, jadi Kang Teteh di depan kita ada batu dakon atau batu congklak, bentuknya bolong-bolong gini ya, kayak jerawat gitu. Ini adalah salah satu situs yang paling misterius. Kenapa? Karena kalau Kang Teteh pergi ke berbagai tempat yang ada situs dakonnya, itu tuh nggak ada yang menjelaskan fungsinya apa. Wah. Lihat di depan juga dia cuma bilang ini adalah situs, ini batu bentuknya gini doang. Dan batu ini banyak ditemukan, contohnya misalkan Kang Teteh pernah ke daerah Bogor, ada namanya daerah Bondongan, tempat makamnya Raden Saleh. Nah, di belakang Bondongan itu juga ada batu dakon juga. Iya. Di dekat Batu Tulis juga ada batu dakon juga tuh pasti turunan. Jadi batu dakon ini cukup banyak ditemukan, nggak cuma di Bogor, di luar juga banyak. Fungsinya apa kalau gitu? Sampai saat ini nggak ada yang tahu, tapi beberapa hipotesis yang menyatakan kayaknya ini fungsinya deh. Gitu. Yang pertama, bulatan-bulatan ini itu ada kaitannya dengan peribadatan. Entah masukin dupa, entah memasukkan sesuatu kayak gitu. Atau yang kedua, untuk kebutuhan praktis aja. Misalkan mereka butuh lesung. Dulu nggak punya lesung. Jadi akhirnya mereka nguleknya di sini. Kebutuhan praktis. Masih hipotesa juga ini seperti jam penanda matahari. Jadi anggapannya di sini ada menhir. Menhir ini adalah batu tegak. Men itu artinya batu, hir itu tegak. Cara ngingetnya gampang gitu. Menhir batu tegak. Kalau dolmen, dol itu meja, men itu batu, meja batu gitu. Itu ada menhir batu tegak. Batu tegak ini seakan seperti titik buat jatuhnya di mana bayangan tersebut gitu. Karena posisinya barat, timur kita ada sebelah kanan, sebelah sini, baratnya sebelah kiri saya. Dan matahari akan jatuh searah kemungkinan besar akan jatuh di beberapa titik ini kayak gitu. Tapi sampai saat ini belum ada yang bisa memastikan hipotesis ini benar apa enggak. Nggak ada. Yang kedua, apakah dipakai buat dupa atau buat peribadatan kayak gitu? Nggak tahu. Cuma masyarakat orang zaman dulu, orang-orang yang mempercayai atau memiliki kepercayaan dinamisme, mereka menjadikan menhir batu tegak ini sebagai titik fokus untuk beribadat ke nenek moyang gitu. Kiblat gitu ya. Saya kayak kiblat gitu, benar kayak gitu. Atau yang ketiga tadi, kolenjer tadi, atau jam matahari atau sistem kalender mereka. Jadi ada 3 yang sampai saat ini belum bisa dibuktikan. Silakan. Pagi Kang Teteh. Jadi aku mau jelaskan soal Tarumanegara dulu. Jadi Tarumanegara ini adalah sebuah kerajaan yang berdasarkan data fisiknya ini sudah ada di Jawa bahkan jauh sebelum kita merdeka gitu. Dalam catatan yang aku bawa hari ini namanya buku Nusantara dalam catatan Tionghoa. Jadi Kang Teteh bisa cari, ini buatannya Bapak Grunewald. Ada rangkuman dari berbagai macam catatan orang Tionghoa.
Kok bisa ada catatan orang Tionghoa gitu ke Indonesia? Kenapa? Karena banyak dari mereka yang berdagang. Dan dari mereka yang berdagang, banyak juga yang melakukan nulis atau misalkan mereka mencatat mereka kemana. Sehingga mereka untuk memudahkan navigasi mereka. Di sini ada salah satu chapter tentang bagian Jawa. Bahkan disebutkan dari dinasti Liu Song dari tahun 420 atau abad kelima gitu. Bahkan sudah ada sebuah kerajaan di sini yang dipimpin dengan Sri Badaduo Alabamo. Kenapa kok namanya aneh gitu? Karena zaman dulu mungkin orang-orang Tionghoa itu tidak bisa melantunkan atau melafalkan aksara-aksara seperti yang pada kita lakukan gitu saat ini. Nah, di sini bahkan sudah dijelaskan bahwa perawakan manusianya, masyarakat di sana itu seperti apa. Di sini baik pria dan wanita tidak mengenakan penutup dada, tetapi mengenakan sarung katun untuk menutupi bagian bawah tubuh mereka. Rambut mereka dibiarkan tergerai. Raja kaum bangsawan menggunakan kain bergambar bunga yang tipis seperti selendang untuk menutupi bagian atas tubuh. Kemudian mereka menggunakan ikat pinggang dari emas dan anting-anting emas di telinga mereka. Jadi untuk dalam catatan sejarah, selain ada Sungai Citarum yang penting, ada yang lebih penting lagi namanya Prasasti Tugu. Di Jakarta Utara ditemukannya. Prasasti Tugu ini adalah prasasti yang dibuat oleh Purnawarman saat dia menggabungkan dua sungai. Aliran sungai itu Candrabaga dan Gomati. Candrabaga dan Gomati itu digabungkan, dan itu kemungkinan besar menjadi salah satu pusat ibu kotanya dari Tarumanegara. Sampai akhirnya Kerajaan Tarumanegara membuat setidaknya 7 prasasti ya Kang ya. 7 prasasti. Tadi udah disebutkan satu, ada Tugu, Prasasti Caruten, ada Prasasti Muara Janten, ada Prasasti Kebun Kopi, ada Prasasti Pasirawi, Prasasti Cidanghiang itu adanya di Banten agak jauh ya Kang ya. Jadi ada 7 prasasti yang dibuat di masa Tarumanegara. Gitu. Kerajaan ini berkembang sampai akhirnya namanya kerajaan ada masa puncak emas sampai akhirnya ada masa keruntuhan. Masa keruntuhannya kapan? Setidaknya dari 2 sumber kita bisa menemukan bahwa ada masa keruntuhan dari Tarumanegara. Pertama dari buku ini, catatan Tionghoa. Jadi pada tahun 600-an, seingat aku 667. Jadi tahun-tahun sebelumnya, tahun 664, 665, itu tuh selalu ada utusan dari Tolomo untuk memberikan upeti kepada orang Tionghoa, ke negeri Tionghoa gitu, ke negeri Cina gitu. Mereka suka memberi upeti, tapi per tahun 667, orang Tolomo sudah tidak memberikan upeti lagi. Kemudian ada data pertama data kedua adalah Prasasti Kota Kapur. Prasasti Kota Kapur ini adanya di daerah Palembang, daerah Sumatera, di mana prasasti ini dibuat saat Sriwijaya menggempur bumi Jawa. Jadi prasasti ini dibuat saat Sriwijaya menggempur Pulau Jawa. Nah, kerajaan yang paling dikenal dalam catatan ini di Pulau Jawa adalah Tolomo. Kemungkinan besar Tolomo itu diserang oleh Sriwijaya. Jadi sekitar 667 Tarumanegara mulai kemunduran hingga akhirnya hilang. Dan Tarumanegara itu bisa dianggap kerajaannya sudah selesai di abad ke-7 atau tahun 667. Jadi zaman dulu bisa dibayangkan bahwa teman-teman Sriwijaya menghancurkan Tarumanegara runtuh. Kemudian Tarumanegara ini bukan jadi wilayah kosong teman-teman, tapi menjadi raja-raja kecil. Sriwijaya karena ada satu lain hal, dia akhirnya melepaskan yang ada di Jawa sini, yaitu Sunda tadi. Makanya Barpulikan Haji Sunda. Ada tiga hal yang bisa dibahas di sini. Yang pertama adalah aksaranya. Jadi tadi mungkin kalau lihat di prasasti yang ada gambar telapak kaki gajahnya, itu ada aksaranya tapi tidak jelas ya. Agak buram gitu. Kalau ini dalam banget pahatannya, jadi masih bagus. Kedua ada telapak kaki nih. Telapak kakinya siapa ini? Kayak gitu. Kok bisa ada telapak kaki 2 di sini? Simetris, kaki kanan, kaki kiri kayak gitu. Pakai sepatu ya, ini ada lebihannya kayak gini kayak gitu. Ada yang terakhir, ini adalah aksara ikal. Nih aksara ikal. Kenapa disebut aksara ikal? Karena dia memiliki serif atau misalkan ya ikal-ikalan seperti ini. Bentuk ikal. Kayak gitu. Nah, kita mulai dari yang paling mudah dulu, paling gampang, paling menarik hati nih. Ada telapak kaki. Nah, telapak kaki ini pasti ada yang nanya, kok bisa sih ada telapak kaki di sini kayak gitu. Gimana sih cara bikinnya? Jadi sebagai arkeolog,
Aku tidak percaya bahwa kakinya tiba-tiba nampak tuh gitu. Aku tidak percaya itu. Jadi ini adalah kaki yang sangat besar kemungkinan dipahat. Dan ada bekas pahatannya di sini. Maksudnya dia bikin dulu ruangannya seperti malnya gitu, bentuknya ini kayak trapesium. Kemudian baru dibentuk seperti telapak kakinya gitu. Dan ini paling jelas ada bentuk tambahannya di sini. Kayaknya kakinya pas diukur kelebihan kali ya atau gimana gitu. Kemudian kita mulai ke aksarikal, lanjut ke aksarikal. Di aksarikal ini bisa lihat ini bentuknya meliuk-liuk ya, tapi tidak bisa dibaca. Tapi tadi ada yang nanya ke aku, ini kok bisa dibilang aksara kayak gitu? Kenapa nggak bilang aja piktograf gitu, bentuk ukul-ukul gitu? Karena kalau Kang Tete lihat di sini tuh kayak ada aksara utamanya sebelah sini, ada aksara utamanya, tapi bentuknya tidak ada yang mirip dengan aksara yang akan Tete pegang. Apakah ini adalah aksara baru? Apakah ini tanda tangan raja? Nggak ada yang tahu. Jadi para peneliti kayak di sini ada Bapak di situ ada Dr. Andes Uka Chandra Sasmita yang tanda tangan. Sampai peneliti saat ini pun itu nggak ada yang bisa ngebaca ini aksara apa. Dan yang terakhir ini yang paling lengkap. Ini adalah aksara Palawanya. Aksara Palawa ini dia dituliskan ditatah di atas batu sesuai dengan apa yang ada di lembar teman-teman. Kemudian supaya hurufnya berubah jadi I, jadi dikasih bulat V. Terus habis itu ada huruf K, ini adalah yang ada kurung ke bawahnya, ini K. Terus habis itu tambah lagi K, Fik. Terus habis itu sama citra lekanya ditarik ke atas ke sebelah kiri, jadi Fikra. Terus habis itu ada ini huruf Nah-nya ambil yang paling biasa, Fikran, tapi ada T-nya di bawah nih. Jadi Fikranta. Terus habis itu ini huruf Sa tambah Y. Y-nya ngambil yang ini. Yang paling bawah ini. Jadi dibulat. Fikrantasya. Terus ini huruf Fa, gak ada bulatannya, gak ada tambahan, jadi Fa aja. Fa. Ini huruf Na, tapi dikasih bulatan di atas jadi Ni. Terus ini huruf Pa. Huruf Pa itu kalau di sini bentuknya kayak hidung juga, kayak sepatu. Pa. Terus habis itu ini huruf Ta, tapi dikasih ekor di belakangnya sebelah kiri. Jadi T. Terus dikasih titik 2. Pateh jadinya. Jadi cara bacanya Fikranta Syafani Pateh. Gitu. Pusing ya? Kalau kita kan aksaranya udah alfabet A, B, C, D, E. Ada 5 vokal dan beberapa konsonan. Nah, kalau misalkan di sini dia tuh satu karakter sudah mewakili satu konsonan dan satu konsonan dan satu vokal. Jadi misalkan di sini ada huruf K. Jadi yang paling atas kolom pertama baris pertama itu ada huruf K. Nah, K ini itu dalam satu aksara sudah mewakili 2 huruf, satu konsonan dan satu vokal. K namanya. Kemudian dilanjutin ada H, G, G, Na, Ca, Ca, Ja, Ca. Nah, pokoknya banyak lah. Nah, kemudian ini kan ada diakritik ya. Jadi diakritik itu adalah tanda-tanda yang ada di di atas aksara tersebut. Cara penyebutannya jadi beda. Kayak misalkan aku coba ambil contoh Sa paling bawah di baris kelima, baris keempat. Di baris keempat kolom 1. Nah, itu ada Sa, terus ada corak ke atasnya. Dalam prasasti disebutnya Sya pakai Y. Sya. Sebelum diangkat itu ditemukannya di bawah sana. Jadi kalau Kang Tete melihat ada batu besar warna hitam, depannya ada sampah-sampahnya, banyak tuh ada sampah-sampahnya di situ batunya. Yang kanan. Jadi ada tumpukan sampah, ya. Jadi temukannya di situ. Kemudian diangkat menggunakan bantuan katrol dan lain-lain, bahkan sampai menggunakan batang kayu, khususnya batang pohon kelapa. Jadi dijejerin di sini, jadi ditarik pelan-pelan. Ditarik sampai akhirnya sampai di museum.
contoh dari bentuk arca Pajajaran gitu. Jadi orang zaman dulu, aku lupa lagi bawa bukunya. Nanti aku ada fotonya, nanti akan ngeliat teteh bisa lihat. Jadi Aku kirim aja. para peneliti itu menyebutnya, orang Belanda menyebutnya namanya arca Polinesia. Poli itu banyak, Nesia itu pulau-pulau, jadi banyak pulau. Kenapa? Karena arca-arca Polinesia itu ditemukan di berbagai pulau. Contohnya Sulawesi, yang gambarnya cuma kepala doang. Ada yang di Pulau Paskah yang katanya suku Moai, yang katanya palanya gitu, yang biasa dibikin emot. Nah, itu arca-arca Polinesia itu namanya. Nah, uniknya arca yang ada di kita itu tidak seperti itu, khususnya di daerah Jawa Barat. Jadi ada salah satu profesor atau salah satu peneliti Belanda namanya Brumun. Aku lupa nama lengkapnya, namanya Brumun. Jadi Brumun ini memiliki sebuah pendapat bahwa ini tuh namanya bukan arca Polinesia, tapi adalah arca Pajajaran. Bang. Nah, arca Polinesia itu digambarkan ya udah hanya kepalanya atau tidak proporsional gitu. Bentuknya tidak terlalu bagus atau dibilangnya bentuk nenek moyang gitu. Kalau arca Pajajaran, dia cenderung bentuknya menyerupai manusia, tapi kadang bentuknya nyeleneh-nyeleneh. Kalau misalkan akan teteh pernah pergi ke Batu Tulis, ada arca namanya Purwakali. Perarcaan dalam dunia Hindu dan Buddha ini tuh tidak ada pakemnya. Tidak termasuk pakem-pakemnya arca Hindu dan Buddha. Tidak ada yang seperti ini. Jadi dibilang, ini punyanya Pajajaran, ini tuh unik arcanya. Dia tidak seperti arca Hindu dan Buddha yang ada dewa-dewanya, tapi tidak juga seperti arca-arca Polinesia pada umumnya. Akhirnya dibuatlah istilah baru namanya arca Pajajaran, kayak gitu. Tapi sampai sekarang orang-orang tetap mengenalnya arca Polinesia. Jika sudah selesai, aku ucapkan terima kasih Akang Teteh semuanya telah mengikuti kegiatan hari ini. Akang Teteh terima kasih telah berperan aktif, sudah ikut makan juga.